Selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa, sehat semua, amin. Kita bersatu di tempat ini untuk menyembah memuji Dia. Kita ingat kuasa Allah, kasih Allah begitu hebat dan luar biasa, tak terukur kasihnya Yesus. Maka hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Mari saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian penyembahan ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita melalui pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus.
Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak terima setiap pujian, penyembahan dari setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Membebaskan kami dari setiap kutuk-kutuk dosa Tuhan. Dan kami menjadi umat-umat pemenang. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Tuhan berikan bagi setiap kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dengan kerinduan kami mau lebih lagi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati setiap kami. Urapi setiap kami yang ada saat ini Tuhan. Saudara-saudara kami masih dalam perjalanan. Tuhan hantar mereka tibakan di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun dari mereka. Agar boleh berkumpul bersama-sama dengan kami, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami sore hari ini, kami satu hati kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu saja memenuhi tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Urapan yang daripada surgawi Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Agar kami layak melayani Engkau sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah kami saat sore hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Begitu besar kasih Allah, tak terukur dan tak terhingga. Maka kita layak untuk senantiasa bersyukur kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus dosa setiap kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung
Haleluya, tetap berdiri saudaraku. Saudara mengaminkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan serta mazmurku. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi tetap Tuhan ada di pihak kita. Haleluya. Baik saudara, kita siapkan hati kita yang paling baik, tanah hati kita yang paling subur untuk ditaburi sebentar oleh firman Tuhan. Kita naikkan pujian lebih luas dari samudra. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur, terbatas kasih-Mu. Sungguh Sekali lagi tak terbatas kuasa, tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku bersyukur. Mohon dengan kasih Kristus Mbak Ana masuk dalam doa buat firman sebentar yang akan disampaikan. Menjadi satu keyakinan kami di hadapan Engkau Bapa. Kasih-Mu yang tiada terbatas, anugerah-Mu Tuhan yang terus melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada saat sore hari ini Tuhan, kami dapat memuji, mempermuliakan nama-Mu. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya pujian dan penyembahan kami yang dapat kami haturkan kepada Engkau Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan kami serahkan di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Oh Tuhan Yesus, kami taruhkan hati kami Tuhan untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Kami taruhkan telinga kami Tuhan untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami sidang jemaat-Mu Tuhan dapat menyerap, dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena firman-Mu menjadi satu-satunya jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk diberkati? Lambaikan tangan Anda. Haleluya. Semua pengen diberkati ya. Haleluya. Firman Tuhan sore ini berbicara tentang pemberian yang bertahap. Dengan kata lain, tidak sekaligus. Temanya apa? Coba ya. Pemberian yang bertahap. Atau tidak sekaligus. Berapa saat yang lalu kita sering dengar itu firman Tuhan yang mengatakan Allah kita itu maha kuasa. Allah kita itu El Shaddai, Allah kita itu Allah yang kaya raya, yang menciptakan langit dan bumi. Semua kekayaan ada di tangan Tuhan. Tentunya ini ya, logikanya kalau kita minta sesuatu sama Tuhan. Buat Tuhan kebutuhan kita itu kecil banget kok. Tuhan bisa memberi apa saja yang kita minta. Bahkan mungkin lebih dari yang kita minta dan harapkan Allah bisa memberi. Ya, ada beberapa ayat yang menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Allah kita itu Tuhan yang kaya dan Dia bisa memberi jauh lebih dari yang kita minta. Misalnya, mari kita lihat dulu satu ayat di Efesus pasal 3. Ya, Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Ya, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Kenapa? Allah kita itu kaya. Ya, jadi logikanya apa yang menjadi doa saudara dan saya itu kecil di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih secara sekaligus itu terlalu mudah. Bahkan bisa lebih daripada itu. Mari kita sekarang lihat ayat lain. Ya. Di mana Tuhan juga mengatakan dalam ayat ini, kadang-kadang yang kita tidak pikirkan, apa yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah dilihat, itu kalau Tuhan mau, Tuhan bisa kasih itu. Berarti itu artinya lebih dari apa yang menjadi pergumulan doa kita. Coba itu di 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, untuk semua orang yang mengasihi Dia, Tuhan bisa memberi jauh lebih dari yang kita doakan. Sampai itu di luar batas angan-angan pikiran kita. Mungkin tidak pernah terpikirkan kalau Allah mau kasih itu bisa. Ada lagi satu ayat yang memberitahu kepada saudara dan saya bahwa Tuhan itu kalau mau memberi ya secara limpah, secara luar biasa itu bisa, karena Tuhan kita Tuhan yang kaya. Coba Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Terjemahan lain dengan limpah. Limpahnya luber sampai beludak. Tuhan bisa. Tapi dalam kenyataannya, saudara-saudara, seringkali Tuhan tidak memberikan permintaan kita secara sekaligus. Tapi terkadang-kadang, ya, apa yang kita doakan itu tidak sekaligus dikasih. Terkadang-kadang Tuhan pakai sistem bertahap. Bertahap. Step by step. Ya, tidak langsung. Contohnya kita bisa lihat di kitab Yosua 23 ayat 5. Yosua 23 ayat 5. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, sebenarnya di Yosua 23 ayat 5 itu Tuhan menjanjikan, Dialah yang akan mengusir, menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu. Bolak-balik Tuhan ngomong. Ketika Israel sampai di Kanaan, maka seluruh kota-kota yang di Kanaan yang diduduki oleh musuh-musuh Israel, orang asli Kanaan itu semuanya akan diserahkan total kepada bangsa Israel. Bahkan Tuhan sendiri sebenarnya memerintahkan sama orang Israel juga. Begini perintah Tuhan, besok ya, seupama kamu sudah masuk tanah perjanjian, tumpeslah semua itu orang-orang Kanaan. Kalau tidak, dia akan menjadi duri dan selumbar di matamu. Jadi ini justru perintah Tuhan. Setelah masuk Kanaan, tumpes semua. Coba itu ada di Bilangan 33 ayat 55. Bilangan 33 ayat yang ke-55. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Ya, ini justru perintah Tuhan. Waktu Israel masuk di Kanaan, tumpes semua. Penduduk asli Kanaan itu tumpes semua. Kalau tidak, mereka akan menjadi seperti duri yang menusuk lambung. Dia akan jadi selumbar yang masuk di mata, sehingga pandangan tidak jelas. Ini perintah Tuhan. Jadi di Ulangan di Yosua 23 ayat 5 Tuhan bilang, aku serahkan semua itu, musuh-musuh ke dalam tanganmu. Ini janji Tuhan. Tapi mengapa pada kenyataannya, ya sekali lagi,
pada kenyataannya setelah Israel masuk Kanaan, kok prakteknya tidak begitu ya. Prakteknya kok tidak semuanya diusir, tidak semuanya bisa ditumpas. Tapi kayaknya penumpasan itu, kayaknya itu secara bertahap gitu. Coba kita lihat di Ulangan 7 ya. Saya bacakan Ulangan 7 ayat 21 sampai 22a. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Loh, bukankah Tuhan bisa langsung menyerahkan semuanya? Bukankah Tuhan merintahkan tumpes semuanya? Tapi kenyataannya setelah Israel masuk tanah perjanjian, memang musuh-musuh bisa dikalahkan, tapi tidak langsung sekaligus. Sedikit demi sedikit, alias secara berangsur, secara bertahap. Pertanyaannya adalah, mengapa harus demikian? Ya, mengapa harus demikian? Kok Tuhan tidak langsung serahkan saja semua? Kok sedikit demi sedikit? Karena manusia tentu keinginan orang Israel itu kepengennya ya semua bisa ditumpas. Tapi kenyataannya walaupun Tuhan janji mereka akan dipunahkan semua, tapi prakteknya kok sedikit demi sedikit. Ya, inilah yang menjadi pembahasan firman Tuhan sore ini, bicara tentang pemberian yang bertahap alias tidak sekaligus. Walau Tuhan itu bisa memberi sekaligus, walau Tuhan itu sebetulnya bisa memberi jauh lebih yang dari kita minta, tapi prakteknya kenapa kadang-kadang doa kita tuh dijawabnya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Mengapa itu bisa terjadi? Ada beberapa alasan. Ya, beberapa alasan itu apa itu? Yang pertama, kita baca di Ulangan 7 tadi ayat 22b. Ya, dibaca mulai 22 boleh semuanya. Ulangan 7 ayat 22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ya, Tuhan bilang engkau akan membinasakan mereka, tapi sedikit demi sedikit. Tidak boleh membinasakan mereka dengan segera. Ini artinya pemberian yang bertahap ini. Doa yang jawabannya tidak langsung, tetapi step by step, tahap demi tahap. Kenapa? Kok tidak langsung bisa ngalahkan semua? Tuhan punya alasan tertentu ya, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Jadi ceritanya gini, masuk Kanaan, ya, tanah perjanjian. Nah, di daerah Kanaan itu, saudara, itu masih banyak hutan dan masih banyak binatang-binatang buas. Seandainya tiba-tiba musuh-musuh Israel, orang asli Kanaan itu ditumpas semua dan tinggal orang
Israel saja, jumlah orang Israel itu masih terlalu sedikit. Sementara hewan binatang buas di sana itu banyak. Dan nek satu tempat penduduknya sedikit, binatang buasnya lebih banyak. Lah cilaka ini. Nanti bisa dimangsa oleh binatang buas. Nah itulah sebabnya boleh ditumpas tapi sedikit demi sedikit. Ya. Jadi supaya menunggu Israel bisa berkembang lebih banyak dulu. Masih ada orang-orang asli yang dibiarkan hidup. Supaya mereka juga turut menjaga keselamatan Israel dari binatang buas. Nek penduduknya akeh, binatang buas enggak berani seenaknya sendiri turun ke kota. Tapi nek penduduknya sedikit, binatang buasnya lebih banyak, ya ayah mereka. Binatang buas secara rohani itu memberikan gambaran tentang hawa nafsu kedagingan. Ya, sekali lagi binatang buas dalam pengertian rohani bicara tentang hawa nafsu kedagingan. Terutama bagi orang yang mentalnya tidak kuat, ketika dia diberi berkat yang banyak, harta yang banyak, tidak sedikit malah membawa mereka kepada kejatuhan. Sudah banyak contoh itu orang yang mentalnya tidak kuat, dulu waktu miskin, bisa rumah tangganya harmonis, damai, makan nasi sayur, nasi sambal, rukun, walaupun di tengah penerangan teplok, lampu kecil, ya tapi ada damai. Begitu berkat mengalir, kalau mentalnya tidak kuat, kalau sudah banyak berkat, malah ulahnya macam-macam. Terjadi perselingkuhan sana sini. Sehingga akibatnya berkat yang diberi oleh Tuhan itu tidak memberkati, tapi kayaknya malah membuat celaka. Itulah sebabnya di Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9 si Amsal berdoa demikian. Coba tolong dibaca. Amsal 30 ayat 7 sampai 8. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. 9 itu. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, si Amsal bilang, dua hal yang aku minta, jangan tolak Tuhan. Permintaannya apa? Ya, jangan beri kepadaku kemiskinan. Ojo sampai aku ki melarat tenan, sehingga kemiskinan atau kekayaan, berkat yang berlebihan, ya, supaya apa? Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Kadang-kadang kalau mentalnya tidak kuat, ketika diberkati luar biasa, dia malah lupa sama Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau dalam kekurangan yang terlalu juga kadang-kadang orang tidak kuat. Nah, kadang-kadang Tuhan kenapa enggak jawab doa kita secara langsung? Yaitu menghindari supaya kita ini tidak jatuh karena berkat itu. Kadang-kadang dalam kehidupan orang Kristen yang mentalnya tidak kuat, ya saudara, sebenarnya Tuhan itu akan memberkati lebih. Tapi sementara mentalnya belum kuat, justru ketika dia diberkati, dia malah ngapusi sama Tuhan. Dulu waktu berkatnya misalnya 1 bulan
500.000, ya bisa jujur dengan miliknya Tuhan. 50.000 dikembalikan. Dinaikkan 1 bulan 100 juta, masih bisa jujur, perpuluhannya 100. Nanti ketika langsung ditingkatkan sama Tuhan, berkatnya 100 juta, di sini kalau mentalnya tidak kuat, dia mulai ngapusi. Wah, 100, puluhannya 10, eman-eman ya, kayak no separuh. Nah, ini namanya mentalnya tidak kuat. Nafsu kedagingan itu, binatang buasnya itu memangsa, ya, orang kuat derajat, sehingga Tuhan itu memberi berkat tidak langsung dikasih banyak, karena ada yang tidak kuat dikasih banyak. Jadi ini alasan pertama kenapa tidak langsung diberi banyak tapi bertahap, menghindari supaya tidak jatuh. Alasan kedua adalah musuh-musuh yang dibiarkan Tuhan tidak ditumpas secara semuanya itu, Tuhan pakai sebagai alat untuk melatih orang Israel di dalam peperangan. Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 4. Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 4. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantara mereka, yakni orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Ya, di sini dikatakan Tuhan tidak mengizinkan musuh-musuh Israel itu langsung ditumpas. Masih ada beberapa 5 raja kafir yang dibiarkan hidup berdampingan dengan Israel. Tujuannya supaya mereka ya bisa melatih berperang. Jadi orang Israel yang ya kelahiran sudah merdeka, sudah masuk Kanaan tuh gak ngerti soal perang. Kalau yang dulu-dulu, sama halnya di Indonesia, orang yang kelahiran tahun 40, 45 barang ngerti peperangan. Tapi orang yang lahir tahun 50-an orang ngerti soal perang. Nah ini Israel junior yang dulu belum pernah ngalami perang, ini dilatih Tuhan melalui orang-orang kafir yang dibiarkan. Ini orang-orang kafir yang dibiarkan ini kan suka mengusik, suka mengganggu. Nah, sing jenengane manusia, kalau diganggu, walaupun tadinya takut, tapi kalau kepaksa mesti melawan. Nah inilah beberapa musuh itu dibiarkan supaya mereka melatih Israel bisa berperang. Ya, saya lihat itu atlet-atlet yang sukses itu tidak langsung juara, mereka harus ngadepi latihan. Tentara-tentara sebelum mempunyai kedudukan jabatan tinggi, dia juga latihan dulu, dilatih. Ya, sangat berat. Mau jadi dokter juga latihannya cukup berat. Jadi hamba Tuhan apalagi di GPDI. Ya, mau jadi pendeta, ya itu tidak langsung sekolah Alkitab keluar pendeta lalu diserai jemaat yang gede. Oh enggak, dia harus lewat praktek, ikut pendeta, dilatih, suruh ini, suruh itu, suruh nyapu, suruh ngepel, suruh cuci WC dan sebagainya. Itu latihan mental juga.
supaya dia bisa belajar kerendahan hati juga. Ini sistem GPDI gitu. Walaupun dia punya latar belakang pendidikan tinggi, kalau dia sekolah Alkitab keluar, dia tidak langsung pendeta, dia harus dilatih dulu. Itu Israel, musuh-musuhnya sebagian dibiarkan tuh supaya memerangi Israel, tujuannya melatih Israel berperang. Jadi ini alasan ketiga ya, supaya ini orang Israel bisa, alasan kedua supaya Israel bisa dilatih berperang. Yang ketiga, alasan ketiga adalah ya musuh-musuh yang dibiarkan oleh Tuhan hidup berdampingan itu, ya Tuhan izinkan sebagai sebagai peringatan atau cambuk dari Tuhan ketika bangsa Israel itu mulai jauh dari Tuhan. Ya, ketika hubungannya renggang sama Tuhan, Tuhan sering pakai musuh. Orang Israel itu mengganggu. Ya, jadi itu dibiarkan sebagai peringatan, sebagai cambuk supaya Israel tidak nyeleweng. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 9. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 9. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risataim 80 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Ya, ketika bangsa Israel itu melupakan Tuhan, beribadah kepada Baal dan Asyera atau Astater, ya, Tuhan pakai orang kafir itu, Raja Mesopotamia, ya, mengganggu orang Israel sehingga orang Israel itu takluk, dijajah sama raja dari Aram Mesopotamia yang namanya Kusyan Risataim ini. Dijajah 8 tahun. Nah, ketika dijajah mereka jerit, mereka nangis sama Tuhan. Akhirnya Tuhan mendatangkan pahlawan dari antara orang Israel yang namanya Otniel. Nah, Otniel dipakai Tuhan membebaskan Israel dari gangguan musuh. Tapi lihat saudara, ketika Israel tenang lagi dalam suasana nyaman, berada di zona nyaman, kadang-kadang manusia itu bisa lupa. Itulah sebabnya seperti nyanyian, ada nyanyian yang syairnya kan gini, suka dan derita bergantian untuk memperkuat imanku. Manusia itu kadang-kadang dibiarkan seneng, terus berkat mengalir, terus dalam suasana zona nyaman, ini bahaya. Bisa lupa, bisa meninggalkan Tuhan. Terkadang-kadang Tuhan pakai sedikit masalah, nyenggol, nyelentik kita, supaya kita bisa kembali sama Tuhan. Itulah musuh-musuh yang dibiarkan Tuhan. Ya, di Hakim-Hakim 3 itu ayat 12 sampai 15, Israel lupa lagi sama Tuhan. Tuhan pakai musuh lagi untuk mengingatkan Israel. Coba. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja
raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Ya, kalau pertama tadi Tuhan pakai Otniel sebagai penyelamat. Sudah enak, lupa lagi, ninggalkan Tuhan, nyeleweng dari firman Tuhan. Tuhan sekarang pakai raja Moab sing jenengane Eglon. Iya, Eglon dipakai Tuhan untuk menaklukkan orang Israel. Orang Israel takluk di bawah Eglon itu sekarang waktunya 18 tahun. Yang pertama tadi cuma 8 tahun. Ya, peringatan kedua itu lebih berat. 18 tahun. Jadi hati-hati saudara. Jiwa baru, dia nyeleweng mungkin dipukul, tapi pukulannya kecil sedikit. Kalau orang Kristen sudah semakin lama, dia melanggar, pukulannya lebih berat. Ya, ini orang-orang yang dibiarkan Tuhan berhidup berdampingan. Ya, selain melatih berperang juga sebagai cambuk. Iya, sebagai cambuk supaya orang Israel itu jangan nyeleweng dari Tuhan. Jadi, ya Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Dan yang namanya kasih tidak selamanya memberi. Kasih tidak selamanya menyanjung atau apa. Kasih itu juga bisa berupa menegur. Ya, kalau perlu menghajar. Seperti di kitab Wahyu 3:19, barang siapa aku kasihi, pertama apa? Aku tegur. Israel pertama ditegur lewat Eglon tadi yang dijajah 8 tahun. Setelah ditulungi, Tuhan pakai Otniel, kepenak meneh, Israel ninggalkan Tuhan lagi, selanjutnya Tuhan pakai itu. Ya, Eglon itu raja Moab untuk mengganggu orang Israel sehingga Israel itu dijajah selama 18 tahun. Pertama ditegur, kedua dihajar. Tapi itu pun dalam konteks tujuan dan Tuhan mengasihi. Tujuannya supaya kita bertobat. Jadi kenapa kok musuh-musuh Israel tidak sekaligus ditumpas? Sebenarnya Tuhan bisa melakukan itu. Tapi kenapa kok bertahap? Ada alasan-alasan tertentu. Alasan berikutnya, kenapa Tuhan tidak langsung menjawab doa kita secara spontan seutuhnya, tapi kadang-kadang harus bertahap berangsur. Yang keempat, terakhir adalah tujuannya supaya kita tetap mempunyai hubungan kontinu. Hubungan yang rutin sama Tuhan. Coba Ulangan 8 ayat 2-3. Ulangan 8 ayat 2-3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, Tuhan bilang, ingat loh perjalanan Israel di padang gurun 40 tahun. Tuhan memelihara, tidak kekurangan.
Sandalnya pun nggak rusak, dipakai 40 tahun, pakaiannya tidak buruk. Tuhan tuh bisa luar biasa menjamin. Ya, selama 40 tahun dipelihara. Tapi terkadang-kadang Tuhan tuh membiarkan mereka itu berlapar dulu. Di sini ditulis membiarkannya mereka berlapar. Ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar. Tuhan tuh bisa loh ngasih terus sampai wah, enggak kekurangan terus bisa. Tapi kenapa kadang-kadang Tuhan membiarkan mereka itu lapar dulu. Ya, setelah lapar, ya mungkin mereka langsung menjerit, mereka berdoa sama Tuhan. Lalu diberinya lagi makanan mana. Loh, kok harus dibiarkan lapar? Alasan yang keempat ini adalah supaya Israel punya hubungan rutin. Ya, kalau diberkati terus gak pernah kekurangan mungkin bisa lupa doa. Tapi kalau satu waktu diizinkan ngalami kekurangan atau ngalami masalah, nah manusia ini justru di sini letaknya. Ketika ada masalah, ada problem, mereka mencari Tuhan, mereka menjerit, mereka berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan senang sekali dengan cara yang begitu. Ya, orang tua saja kadang-kadang gitu kok. Anaknya njaluk apa-apa dituruti terus, yang di luar kota itu kadang-kadang wis saking senengane lupa enggak tahu ngabari sama wong tuane. Nah, kadang-kadang orang tuanya kepengen supaya sering dibel, ditelepon anaknya. Kadang-kadang orang tua sok sengaja ditelatke kirimane. Dan ditelatke kirimane kan sebagai anak kos kelabakan langsung dia telepon. Nah, begitu telepon orang tuanya, nang ngono kuwi le, mosok ora tau nelpon karo wong tua. Nah, Tuhan, Saudara. Tuhan itu juga kadang-kadang berbuat seperti itu. Ya. Tuhan tidak ingin diberkati banyak yang kalau toh akhirnya membawa jauh daripada Tuhan. Sehingga kadang-kadang berkat pun bertahap, ya, bertahap. Kadang-kadang dibiarkan lapar dulu. Ya, Tuhan tidak ingin terjadi kehidupan saudara dan saya seperti halnya si bungsu. Coba itu di Lukas 15 tuh. Si bungsu itu ketika minta sama bapaknya langsung dikasih semua bagian hartanya. Bro, kasih no semua. Nah, dasar mentalnya tidak kuat. Begitu untuk kekayaan banyak, dia malah ninggalkan bapaknya. Dan dia foya-foya ora karuan. Coba kita baca itu. Lukas 15 ayat 12 sampai 18. Lukas 15 ayat 12 sampai 18. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah, yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa.
Ada saat si bungsu dibiarkan lapar. Eling karo bapake. Wah, di rumahku, rumah bapakku banyak makanan. Pegawai-pegawai saja makan kenyang. Kenapa aku di sini kelaparan? Nah ini si bungsu ini istilahnya juga mentalnya ndak kuat, ora kuat derajat cara Jawane, dikai berkat sing bruk malah ninggalkan bapaknya, foya-foya ora karuan. Akhirnya Tuhan izinkan dia ngalami kelaparan, kelabakan, makan ndak bisa, hampir mati kelaparan. Nah itu akhirnya si bungsu kembali sama bapaknya. Ya, jadi saudara, kalau ada di antara saudara yang punya pergumulan doa belum dijawab, jangan kesusu marah sama Tuhan. Kalau toh Tuhan jawab tidak sekaligus tapi berangsur, kok dikai sidik-sidik, kok ora dijawab semuanya, jangan langsung mutung saudara. Kadang-kadang Tuhan juga suka memakai cara-cara demikian, tentunya tujuannya ya tujuan yang baik ya, supaya kita bisa tetap berjalan dalam kebenaran firman, supaya kita juga tetap punya hubungan rutin sama Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita harus bertanggung jawab. Gone awake dhewe juga gitu kan. Belum lama itu dapat bantuan untuk membangun bangunan. Iya. Tapi kenapa kok tidak langsung bruk dikekno kabeh itu yang 60 juta. Kok bertahap kasih 60% dulu. Nah, pemerintah juga ingin tahu yang 60% itu digunakno tenan apa nggo apa? Itu diminta pertanggungjawaban rinciannya itu suruh lapor. Baru nanti kalau administrasinya beres, insya Allah yang persen turunkan. Itu sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saudara, Tuhan ingin kita juga bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan. Untuk apa itu? Ya, saya percaya kalau saudara bisa dipercayai mempergunakan berkat Tuhan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan kita itu kaya kok. Soal kebutuhan saudara untuk kontrak rumah, untuk berobat, untuk makan minum tiap hari, buat Tuhan kecil kok. Ya, tapi terkadang-kadang memang Tuhan tidak memberi secara langsung. Kita sudah melihat ada alasan-alasan yang positif. Jadi jangan kesusu, gersulo, ngomel, apalagi nyalakan Tuhan. Syukuri saja apa yang Tuhan kasih. Tuhan nanti akan lihat, ini anakku ini tak kei sithik kok ya iso matur nuwun, malah Tuhan ternyuh. Tuhan akan limpahkan berkat secara luar biasa. Nah, kalau sudah dikasih berkat secara luar biasa, Tuhan juga minta pertanggungjawabannya itu dipakai apa. Aja kaya si bungsu nggo foya-foya, makan minum, ya, menuruti hawa nafsu daging. Itu nanti Tuhan biarkan dia kekurangan. Pergunakan harta yang Tuhan beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dengan demikian Tuhan akan selalu memperhatikan hidupmu dan memberikan apa yang menjadi permohonan doamu. Mari kita akan datang sama Tuhan. Haleluya. Kita menyanyi satu nyanyian. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Itulah kehendak Tuhan. Ia akan jawab
segala doamu, ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Itulah kehendak Tuhan. Ia akan jawab segala doamu. Ucapkanlah syukur. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami terima. Firman Tuhan membuka cakrawala pola pikir kami tidak sempit, ajar kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Memang terkadang-kadang segala permohonan doa kami tidak langsung dijawab. Kalau toh dijawab kadang-kadang secara bertahap. Kami baru mengerti dari firman Tuhan sore ini bahwa semuanya Tuhan punya rencana yang baik Tuhan. Haleluya, itulah sebabnya ajar kami selalu mengucap syukur, ajar kami selalu hidup dekat dengan Tuhan, ajar kami selalu menggunakan berkat-berkat yang Tuhan beri untuk hal-hal yang positif, untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya orang Kristen yang dekat sama Tuhan, yang serius sama Tuhan, menurut firman Tuhan, kami percaya untuk Tuhan segala keperluan kami itu tidak terlalu sulit. Allahku itu luar biasa, Allah yang punya langit dan bumi, laut seisinya, semua Tuhan punya. Dan Tuhan akan berikan kepada orang yang benar di mata Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami seringkali berprasangka yang buruk terhadap Tuhan. Seringkali kami ngomel, seringkali kami iri hati terhadap berkat orang lain. Ampuni karena ketidakmengertian kami. Melalui pencerahan firman Tuhan, kami bisa mengerti mau-Mu dan Tuhan menolong kami selalu belajar mengucap syukur dan selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, tidak ada pengumuman lain, hanya sedikit informasi bahwa nanti tanggal 26 Mei ini sudah lihat kalendernya merah, saudara baca di situ keterangannya adalah kenaikan Isa Al-Masih. Jadi nanti tanggal 26 hari Kamis kita kumpul lagi ibadah bersama dalam rangka merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Jamnya sama ya, baik gelombang pertama jam 3, gelombang kedua 4:30, jamnya sama. Ya, doakan terus pembangunan rumah Tuhan supaya Tuhan mengadakan. Memang berkatnya belum bruk-bruk, baru bertahap. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita terima, syukuri semua. Ya, tapi kita tetap yakin Tuhan yang sudah memulai perkara yang baik, Dia yang akan menyelesaikan sampai sempurna. Mari kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati
hati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Marilah saudara kita pulang, bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan apapun, pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami mendoakan yang tidak bisa datang, mungkin sakit, mungkin lemah, ada masalah, Tuhan tolong. Sehati kami mendoakan untuk orang tuanya Mbak Mur yang kapan hari jalani operasi, kiranya Tuhan jamah sembuhkan dengan sempurna, sehingga segera kembali ke rumah untuk kumpul dan keluarganya, ibadah, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga doa untuk Bu Reni yang kabarnya tempo hari mau operasi. Tuhan juga Engkau tolong nyatakan kuasa-Mu, dan dalam nama Yesus Tuhan jamah sembuhkan sempurna supaya bisa memuliakan Tuhan. Marilah kita pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.